Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu turut memicu kenaikan harga di sejumlah sektor. Imbas dari kenaikan bahan bakar dirasakan oleh operator angkutan umum baik dalam kota maupun luar kota. Para operator mendesak pemerintah lewat Organda untuk segera menaikkan tarif angkutan sesuai dengan kenaikan BBM. Namun ketika harga BBM turun, para operator angkutan umum hingga saat ini belum menurunkan tarif. Walaupun sebenarnya sudah ada instruksi dari Departemen Perhubungan untuk menurunkan tarif sebesar 3-6%. Selain pengguna jasa angkutan umum, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga mengkritisi pemerintah yang tidak tegas dalam menurunkan tarif tersebut. Tetapi sebenarnya yang mendesak untuk saat ini adalah bukan sekedar tarif turun atau tidak, tetapi lebih kepada aspek tingginya belanja transportasi masyarakat atau tingginya pendapatan masyarakat yang terkuras untuk membayar biaya transportasi per bulannya. Karena saat ini warga Jakarta khususnya atau kota besar lain di Indonesia itu rata-rata menghabiskan 30% dari total pendapatannya per bulan untuk membayar ongkos transportasi. Selain ketidaktegasan pemerintah untuk menurunkan tarif, pemerintah juga tidak serius dalam memperbaiki angkutan umum massal di kota-kota besar dan juga masih buruknya manajemen trayek. Dari Jakarta, Priyo Susilo, Metro TV. Sejak turunnya harga BBM jenis premium dan solar Desember 2008, pengusaha angkutan didesak untuk menurunkan tarif angkutan. Karena menurut pemerintah, penurunan tarif angkutan dapat membantu daya beli masyarakat serta mengurangi laju inflasi. Tarif angkutan pun resmi diturunkan pada Januari 2009 ini oleh para operator jasa angkutan. Meski faktanya di lapangan masih banyak pengusaha angkutan yang belum menurunkan tarif tersebut. Kos yang kami harus keluarkan tiap hari itu sudah ada pos-posnya. Artinya satu dengan yang lain tidak mungkin tidak terlepas. Jadi seperti spare part, seperti ban, seperti perizinan, retribusi, lantas ditambah lagi dengan biaya siluman atau pungli. Ini penurunan BBM sebetulnya tidak mempunyai dampak yang bisa mengharapkan dunia transportasi itu menurunkan tarif. Harga-harga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Namun di Indonesia hal tersebut tidak berjalan akibat angkutan yang masih ditentukan oleh beberapa pelaku pasar utama atau masih melalui mekanisme oligopoli. Karena kalau kita melihat ketika terjadi kenaikan harga BBM maupun komoditas itu terjadi inflasi yang begitu besar sehingga ketika itu daya beli masyarakat kan memang menurun ya. Nah sekarang ketika diturunkan itu tidak sesignifikan daripada kenaikan harga barang-barang ketika itu ya. Jadi walaupun ada penurunan tarif daripada angkutan umum, namun tidak akan berkontribusi besar terhadap peningkatan daya beli yang besar ya. Dampak tarif angkutan saat ini bervariasi bagi masyarakat. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, biaya transportasi seharusnya mampu memangkas sekitar 30% dari pendapatan. Sedangkan bagi masyarakat menengah atas sekitar 10 hingga 20% dari pendapatan. Namun demikian, faktanya di lapangan saat ini dampak penurunan tarif menjadi tidak signifikan. Afriani menambahkan, yang perlu ditekankan oleh pemerintah adalah meningkatkan daya beli dengan memacu peningkatan pendapatan masyarakat. Mariska Prudence, Nugroho, Metro TV. Di Makassar, Sulawesi Selatan, penurunan tarif angkutan kota antar provinsi mulai diberlakukan 7 Januari 2009. Selain bus umum dan mobil penumpang, tarif ini juga berlaku untuk tarif taksi di bandara maupun taksi umum di kota Makassar. Meski penurunan tarif sebesar 7% telah ditetapkan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, namun sebagian besar sopir dan operator jasa angkutan merasa penurunan ini mengurangi pendapatan mereka. Pasalnya penurunan harga BBM tidak diikuti dengan penurunan harga suku cadang kendaraan. Tarif angkutan kota atau angkot untuk kota Bogor, Jawa Barat telah mengalami penyesuaian menyusul turunnya harga BBM.
Namun demikian, penyesuaian tarif angkut ini belum dipenuhi para pengusaha angkot sehingga masih banyak yang memberlakukan tarif lama. Ketentuan Pemdadi dinilai sopir angkot masih terlalu berat karena tidak disertai turunnya harga suku cadang kendaraan. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah angkutan kota belum juga menurunkan tarif pasca turunnya harga BBM jenis premium. Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat merasa keberatan dan meminta para sopir angkutan segera menyesuaikan tarif angkot dengan ketentuan Pemda. Dari Makassar, Bogor, dan Medan, Tim Liputan Metro TV. Ya, silakan. Ayo. Seperti yang mereka lakukan, jangan tempatkan kami dalam Muhammad. Bantulah kami menghadapinya dengan mukamu segala. Ya Allah, kami mengadu, jangan uji membalas dendam kepada seorang yang menzalimi kami sampai hari akhirat dan berkumpul niat yang tulus dan kesabaran yang kekal. Lindungi baik secara ideologis, secara politis maupun kesamaan program dengan alasan juga ada merdeka bahwa kita berada dalam situasi perjuangan, bahkan mengarah pada di luar sini. Dan kalau bisa menambahkan bersama tadi yang saya ucapkan pesan tadi, kita sudah mengheningkan cipta untuk Pak Uju SD dan sangat gigih sampai akhir hayatnya, dan saya beri lain dari apa yang disampaikan harus kita pertahankan. Artinya secara konkret, satu orang saja menderita di luar negeri. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa ekonomi itu untuk kesejahteraan rakyat, bahwa kita memacu, dan banyak sekali bagaimana harus jalan. Caleg-caleg nanti masuk menjadi legislatif, maka undang-undangnya itu sudah kita lakukan melalui policy bebas aktif yang kebetulan Bung Hatta juga yang menetapkan. Jadi inilah hadirin sekalian, kita harus berjuang. Kenapa saya tidak seni tradisi, iya. Nah, ini adalah yang disebut dulu telah bersedia dan siap untuk menjadi calon presiden ke-7 dalam pemilihan umum tahun 2009 ini nanti. Tapi lihatlah saat ini, di nurani rakyat tahun 2009. Para undangan baik ini memanjatkan puji syukur karena masih ada acara zikir ya, jadi ada menunggu lama. Saya sampaikan di sini telah berhasil